Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizka. Ini adalah video pertama kalinya. Dan di sini saat ini kita sedang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah aja. Dan pernah gak sih kalian ngerasa pusing saat di rumah aja? Padahal aktivitas yang kita lakukan gak seberapa dengan sebelum corona datang ke sini. Mungkin kita sering melakukan aktivitas yang lebih berat. Tapi kenapa sih kita jadi pusing kayak gini? Kita akan bahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan kepusingan kita saat di rumah aja. Namun tentunya faktor-faktor lain masih banyak banget ya. Dan jika kalian ngerasa pusingnya belum hilang juga, kalian bisa lebih lanjut untuk periksa ke dokter ya. Untuk yang pertama adalah dehidrasi. Dehidrasi itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita mengeluarkan banyak cairan, dan untuk cairan yang masuk di dalam tubuh kita itu lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Nah, terjadilah dehidrasi. Dan mungkin kita nggak pernah nyangka kalau diri kita itu dehidrasi. Mungkin yang kita ingat itu cuman, ya emang sih kita minum air putihnya cuma sedikit gitu ya. Yang kedua adalah kekurangan tidur atau kelebihan tidur. Nah, sekarang kalian pada ngaku deh, kalian termasuk yang mana nih? Yang kekurangan atau yang kelebihan. Nah, kita itu butuh waktu tidur antara 6-8 jam, dan jika kurang atau kelebihan dari itu maka akan memunculkan efek yang kurang bagus untuk tubuh kita ya. Dan yang ketiga adalah salah satu faktor yang lumayan berat ya disebutin, karena aku sendiri pun jika suruh mengakui bahwa aku kayak gitu itu kayaknya enggak banget deh. Kira-kira apa sih? Yang ketiga adalah stres. Nah, siapa sih orang yang mau dibilang stres atau mengakui bahwa dirinya stres? Tapi kalian harus tahu, ternyata stres itu nggak seberat yang kalian bayangkan ya. Stres itu kondisi di mana kita berada di luar zona nyaman, dan kita akan berperilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Itu namanya stres. Jadi, kalau misalnya kalian di rumah ngerasa bete dan kalian bingung mau apa, itu namanya juga stres. Jadi ya, sekarang kalian harus ngakuin kalau kalian itu ternyata sering stres ya kan. Dan yang keempat adalah gangguan kecemasan. Nah, ini mungkin agak susah ya dibedakan. Kayak misalnya contohnya gini deh, kalau kita nonton berita, saat ini berita yang banyak banget beredar itu tentang corona ya. Dan setiap hari itu memberitakan tentang jumlah pasien yang terus meningkat, meskipun yang sembuh juga meningkat, tapi yang menderita juga meningkat juga. Dan di dalam hati ada sebuah kerisauan kecil, mungkin gak banyak, cuman sedikit aja, cuman itu bisa memicu sesuatu yang kurang baik di dalam tubuh kita. Faktor yang selanjutnya adalah kekurangan gula darah atau kelebihan gula darah. Tapi untuk yang kelebihan itu biasanya untuk orang-orang penderita diabetes atau orang-orang yang sedang mengalami sakit parah. Dan untuk kita-kita ini kemungkinannya adalah kekurangan kali ya. Jadi kalian tuh jangan egois mengakui bahwa diri kalian udah manis, jadi kalian menyepelekan untuk makan atau mengkonsumsi makanan manis. Itu sangat berbahaya ya teman-teman semua. Ciri-ciri jika kita kekurangan gula darah adalah lapar ya. Untuk kalian yang sering lapar, ayo hati-hati ya. Dan kemudian lemas, lelah, lunglai, kemudian gelisah dan suka marah-marah. Nah, hati-hati nih yang suka marah-marah, mendingan cek dulu deh gula darah kalian. Dan kemudian untuk cara mengatasinya itu sebenarnya gampang banget ya teman-teman. Yang pertama adalah olahraga secara teratur. Nah, kita tuh gak perlu lama-lama untuk olahraga, cukup dengan 30 menit setiap hari. Dan untuk saat ini kan kita gak boleh keluar rumah, jadi kita bisa olahraga yang di dalam rumah aja. Nah, ketika kita berolahraga, ternyata tubuh kita menghasilkan enzim yang namanya endorfin. Enzim ini akan membuat kita merasa tenang, nyaman, dan bahagia. Jadi untuk kalian yang kurang bahagia, kalian bisa olahraga teratur biar kalian lebih bahagia. Nah, olahraga dalam rumah itu apa aja sih kira-kira? Kita bisa langsung dengan yang paling mudah, yaitu naik turun tangga. Nah, siapa sih yang gak bisa dengan naik turun tangga? Ini cuman butuh niat dari dalam hati aja ya. Kemudian kita bisa skipping atau main hula hoop.
terus kemudian bisa yoga atau senam untuk yang suka senam ya. Untuk yang kedua adalah minum air putih dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, air putih ini untuk setiap orang kebutuhannya beda-beda ya. Kita bisa hitung sendiri dengan cara berat badan kita dikali dengan 40 cc. Contohnya untuk berat badan 50 kg kita kalikan dengan 40 cc, hasilnya adalah 2000 cc. Maka kita butuh air sebanyak 2000 cc atau 2 liter untuk teman-teman yang berat badannya 50 kg. Untuk yang lainnya bisa hitung sendiri ya. Dan untuk memenuhi cairan tubuh kita itu sebenarnya nggak cuman harus minum air putih, kalian juga bisa konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air dan juga sayuran yang mengandung banyak air, atau mungkin kalian bisa juga minum air kelapa. Untuk makanan yang bergizi seimbang kita bisa lihat tabelnya di sini ya. Ini adalah istilah baru, bukan baru sih, mungkin karena sebelumnya kita familiar dengan 4 sehat 5 sempurna ya, yang dinilai saat ini kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena di 4 sehat 5 sempurna itu nggak ada yang namanya takaran makannya harus seberapa. Di dalam tumpeng makanan sehat dan gizi berimbang ini ada porsi-porsinya seberapa banyak kita harus mengkonsumsi. Jadi ini lebih sesuai untuk masyarakat Indonesia ya tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian bisa isi waktu kalian dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini setiap orang pasti beda-beda ya. Untuk kalian yang suka nonton film, kalian bisa nonton film, atau mungkin kalian yang suka drama, kalian bisa nonton drama. Dan pastinya asik banget jika kalian bisa nonton drama tanpa ada yang gangguin, ya enggak sih? Untuk kalian yang suka baca, kalian bisa baca buku, bisa baca novel, atau mungkin bisa baca Wattpad, atau yang suka kartun, bukan kartun ya, tapi komik, kalian bisa baca juga webtoon ya. Untuk kalian yang punya saran mengisi waktu luang di rumah aja yang menyenangkan, kalian bisa komen di bawah ini. Siapa tahu aktivitas kalian bisa menjadi inspirasi teman-teman lain untuk mengisi waktu saat di rumah aja. Cukup sekian dulu, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini dan bisa komen, like juga. Dan pesan untuk kalian semua, tetap di rumah aja dan tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat ya. Dan mungkin itu aja, dan oke, bye bye, see you.